Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Untara itu kini telah dapat menggerakkan kepalanya. Sekali ia menarik nafas panjang dan kemudian perlahan-lahan ia membuka matanya. Namun sesaat kemudian mata itu terpejam kembali. Masih sangat lemah, desis Ki Tanumetir. Tetapi pernafasannya telah menjadi wajar kembali. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tegang ia menunggu perkembangan keadaan Untara, sehingga karenanya maka ia tetap saja berdiri di samping kakaknya ketika orang-orang lain telah duduk kembali ke tempatnya. Sesaat kemudian Sekar Mirah datang sambil membawa minuman hangat. Setelah diserahkannya mangkuk-mangkuk itu, maka ia duduk di samping kakaknya, tetapi segera ayahnya berkata, "Kau harus menyiapkan makan pagi, Sekar Mirah." Sekar Mirah itu mengerutkan keningnya, sambil memberengut ia menjawab, "Ayah, aku ingin beristirahat, meskipun aku tidak bertempur. Tetapi semalam suntuk aku berjalan mondar-mandir di dapur, menyiapkan segala macam makan dan minuman. Apakah aku tidak boleh duduk sebentar saja?" "Duduklah, bahkan tidurlah, tetapi tidak di sini." Sekar Mirah pun kemudian berdiri dan berjalan ke belakang. Wajahnya menjadi gelap dan sekali ia berpaling sambil mencibirkan bibirnya kepada Swandaru Geni. "Kenapa aku?" bentak Swandaru. "Apa?" sahut Sekar Mirah. "Aku kan tidak apa-apa." "Kau mencibir aku?" jawab Swandaru. "Salahmu kau melihat bibirku." Swandaru masih akan menjawab, tetapi ayahnya telah menggamitnya. Karena itu ia berdiam diri. Tetapi dengan tangannya ia mengacungkan tinjunya ke arah Sekar Mirah. Sekali lagi Sekar Mirah mencibirkan bibirnya kepadanya. Namun kemudian ia tenggelam ke balik pintu. Tetapi sebelum ia hilang di belakang daun pintu itu, maka ia pun sempat memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya, sehingga Agung Sedayu tertunduk karenanya. Tetapi perhatian Agung Sedayu kini bulat-bulat tertuju kepada kakaknya. Karena itu ia hampir tak mempedulikan apa saja yang terjadi. Ia mendengar juga sekali Sekar Mirah berteriak di belakang rumahnya. "Gila," berkata Sekar Mirah itu. "Pergi sendiri." Swandaru mengangkat kepalanya. Hampir saja ia berdiri kalau ayahnya tidak menahannya. "Bukan kau, Swandaru." Widura menggigit bibirnya. Pasti si Danti telah mengganggunya. Anak itu benar-benar anak yang keras kepala. Namun Widura telah tidak segera berbuat apa-apa, sebab suara Sekar Mirah itu pun telah menghilang. Dan bahkan dekat di balik dinding gadis itu menggerutu. "Anak setan, kenapa ia tidak mati dibunuh macan kepatihan?"
Dalam pada itu sekali lagi Agung Sedayu melihat Untara menggerakkan kepalanya. Kemudian perlahan-lahan ia membuka matanya. Ketika ia melihat Agung Sedayu berdiri di sampingnya, terdengar ia berdesis. "Sedayu." "Ya, Kakang," jawab Agung Sedayu serta-merta. Namun Untara itu terdiam kembali, matanya terkatup. Namun wajahnya kini sudah tidak seputih mayat. Perlahan-lahan warna-warna merah mulai menjalari wajah itu. Dan perlahan-lahan kepercayaan Agung Sedayu pun tumbuh pula. Ki Tanu Metir setelah meneguk minuman hangat itu, berdiri pula mendekati Untara. Dirabanya dada anak muda itu, kemudian diurut-urutnya lambungnya pula. Sekali lagi Untara membuka matanya. Ketika ia melihat Ki Tanu Metir berdiri di sampingnya pula, maka tampaklah bibirnya bergerak. "Kiai di sini?" "Ya, Ngger, aku melihat pertempuran itu dan aku sengaja datang karena aku mendengar Angger terluka." Untara menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Ya, aku terluka." Kemudian desisnya, "Sedayu, kemarilah. Kau ingin tahu siapa yang melukai aku?" Bukan main terkejutnya Sedayu mendengar kata-kata kakaknya itu. Karena itu dengan serta-merta ia melangkah lebih mendekati kakaknya sambil berdesis, "Ya, Kakang, katakanlah siapa yang telah melukai Kakang." Tidak saja Agung Sedayu yang tertarik pada kata-kata itu, namun semuanya tertarik pula. Karena itu, maka semua yang hadir di situ bergeser mendekat. Namun Untara ternyata masih terlalu lemah. Tiba-tiba matanya terpejam kembali. "Kakang," panggil Agung Sedayu. "Jangan, Ger," berkata Ki Tanu Metir. "Jangan dipaksa." Agung Sedayu menggeram. Ia ingin segera tahu siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Tohpati atau alap-alap Jolotundo. Tetapi ia harus bersabar lagi, menunggu Untara itu menjadi lebih kuat. Di luar, kabut yang tebal mulai turun. Namun ayam jantan yang berkokok semakin lama menjadi semakin ramai bersahutan. Meskipun demikian, lewat pintu mereka masih melihat kehitaman yang kelam di antara kabut yang keputih-putihan. Tetapi mereka menyadari bahwa sebentar lagi fajar telah menjenguk di garis kaki langit. Kini mereka tidak dapat berdiri saja di seputar Untara. Widura dan Ki Tanu Metir minta diri sesaat kepada Agung Sedayu untuk sesuci, untuk kemudian mereka bergantian menunggu Untara yang terluka itu. "Silahkan Paman," berkata Agung Sedayu. Ki Demang Sangkal Putung dan Swandaru pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Sehingga kini tinggallah Agung Sedayu seorang diri. Telah lama Widura menunggu kesempatan itu, berjalan berdua dengan Ki Tanu Metir. Dan kesempatan itu kini datang. Karena itu, maka berkata Widura itu sambil berjalan ke patasan, "Ki Tanu Metir, apakah Ki Tanu telah pernah datang ke tempat ini sebelumnya?" Ki Tanu Metir menggeleng. "Belum, Ger." Widura tersenyum. Katanya, "Baru kali ini?" "Ya," sahut orang tua itu. "Ke daerah-daerah sekitar tempat ini?" "Juga belum." "Ki Tanu Metir benar-benar belum mengenal aku." Ki Tanu Metir berhenti. Diamatinya Widura dengan seksama, namun ia menggeleng. "Belum, Ger. Baru kali ini aku mengenal Angger Widura."
Sekali lagi Widura tersenyum. Mungkin Kiai benar. Kitanu Metir terkejut. Bagaimana sesaat kemudian ia tersenyum sambil berjalan terus. Sepeninggal Widura, Agung Sedayu masih juga menunggu kakaknya dengan tekun. Sekali-sekali dilihatnya Untara menarik nafas panjang, namun Untara itu masih belum juga membuka matanya kembali. Agung Sedayu hampir-hampir menjadi tidak sabar menunggu. Ia ingin segera tahu siapakah yang melukai kakaknya itu. Tetapi ia tidak berani memaksa kakaknya untuk berbicara. Sesaat kemudian ketika Untara itu membuka matanya kembali, segera Agung Sedayu membungkukkan badannya sambil berbisik. Kakang, apakah akan mengatakan kepadaku siapakah yang telah melukai Kakang? Untara menarik nafas panjang, tampak ia menyeringai, kemudian mencoba menggerakkan tangannya. Tanganku masih lemah sekali, desisnya. Jangan bergerak-gerak dulu, Kakang. Agung Sedayu mencoba mencegahnya. Untara mengangguk kecil. Di mana Paman Widura? Baru sesuci, Kakang, sahut Agung Sedayu. Aku ingin mengatakan kepadanya siapakah yang telah melukai aku. Katakanlah Kakang, selagi Kakang sempat, nanti Kakang dapat tidur dengan nyenyak. Di mana pamanmu? Biarlah nanti aku sampaikan. Untara menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan susah payah ia berkata, Agung Sedayu, sebenarnya aku telah berusaha untuk melupakan setiap persoalan yang ada di antara kita masing-masing yang berada di tempat ini untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi ternyata aku menghadapi bahaya yang hampir saja merenggut nyawaku. Kalau kali ini aku, maka mungkin lain kali Paman Widura dan kau. Karena itu, maka sebelum terjadi, kau harus mencegahnya. Aku percaya bahwa kau akan dapat melakukannya bersama Paman Widura. Ya Kakang, sahut Agung Sedayu tidak sabar. Aku siap berbuat. Jangan orang itu mendapat kesempatan meninggalkan tempat ini. Dengan demikian, ia akan menjadi lebih berbahaya bagimu dan bagi Sangkal Putung. Ya Kakang, tetapi siapakah itu? Di manakah Paman Widura? Sebentar lagi ia datang, aku akan mengatakannya. Ya, memang harus dilakukan secepatnya. Kalau ia tahu aku belum mati dan masih dapat mengatakannya, maka ada kemungkinan ia segera akan kembali. Ya, sahut Agung Sedayu tidak sabar. Anak itu adalah si Danti. Alangkah terperanjatnya Agung Sedayu. Si Danti, ulangnya. Bagaimana mungkin? Bukankah ia berada di sayap yang lain? Sayap itu telah bergabung dengan induk pasukan ketika kami mengejar lawan. Dan ternyata si Danti telah melakukan rencananya sendiri. Ditinggalkannya anak buahnya untuk berbuat menurut rencananya. Aku terkejut ketika tiba-tiba ia menggamit aku. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Aku berpaling pada saat pisaunya menembus punggungku. Tetapi aku tidak segera pingsan. Pukulannya lah yang menyebabkan aku tidak tahu apalagi yang terjadi. Tetapi Tuhan Maha Besar, aku ternyata diselamatkan olehnya dengan lantaran Kitanu Metir. Terdengar gigi Agung Sedayu gemertak, namun ketika ia masih ingin mengajukan pertanyaan lagi, dilihatnya nafas kakaknya menjadi agak cepat. Kakang, panggil Agung Sedayu. Untara memejamkan matanya, dicobanya untuk menenangkan hatinya, disadarinya bahwa ia masih belum dapat terlalu banyak berbicara. Karena itu katanya, aku akan beristirahat.
Katakanlah hal ini kepada Paman Widura." Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi dadanya seakan-akan hampir meledak. Dilihatnya kakaknya menarik nafas dalam-dalam, dan sekali Untara itu berdesis. "Aku masih terlalu lemah. Kini kepalaku terasa agak pening. Aku akan mencoba tidur lagi." "Tidurlah, Kakang," jawab Agung Sedayu. "Tenangkanlah hatimu. Biarkan aku selesaikan persoalan si Danti." "Jangan seorang diri," desis Untara. Tetapi Agung Sedayu tidak menjawab. Hatinya sudah tidak dapat ditahannya lagi. Meskipun selama ini si Danti baginya seakan-akan hantu yang selalu mengejarnya kemana ia pergi. Namun hantu itu kini sama sekali tidak menakutkan lagi baginya. Karena itu, maka demikian kakaknya memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur. Cepat-cepat Agung Sedayu beringsut surut, dan dengan tergesa-gesa ia meloncat keluar peringgitan. Sedemikian tergesa-gesa sehingga ia lupa menyandang pedangnya yang telah diletakkannya di samping pembaringan kakaknya itu. Di pendopo dengan nanar Agung Sedayu mencari si Danti, namun di sudut pendopo itu tak dilihatnya seseorang. Karena itu dengan berlari-lari, ia turun ke halaman dan langsung dicarinya di belakang rumah. Namun di belakang rumah itu pun tak ditemuinya si Danti. Ia tadi mendengar Sekar Mirah mengumpat-umpat di situ. Karena itu ketika ia melihat gadis itu menjengukkan kepalanya di pintu, dengan serta-merta ia bertanya, "Mirah, kemanakah si Danti?" "Kenapa kau mencari si Danti?" bertanya Sekar Mirah. "Kenapa tidak mencari aku?" "Aku tergesa-gesa, Mirah." "Apakah Tuan sangka aku menyembunyikan si Danti?" "Tidak, tetapi bukankah kau tadi bercakap-cakap dengan si Danti di sini? Barangkali kau tahu kemana ia pergi." Sekar Mirah menggeleng sambil tersenyum, bahkan kemudian ia melangkah keluar. "Biarlah si Danti pergi menurut kehendaknya sendiri. Apakah kita berkepentingan atasnya?" "Aku berkepentingan." "Aku tidak." "Mirah," Agung Sedayu menjadi jengkel karenanya. "Aku sekarang sedang dihadapkan pada suatu keharusan untuk menemukannya. Di mana ia sekarang?" Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Agung Sedayu bersungguh-sungguh. Karena itu maka ia tidak mau bergurau lagi. Jawabnya, "Mungkin ke sungai, mungkin ke perapatan." Agung Sedayu berpikir sejenak, apakah kepentingan si Danti ke perapatan? Yang paling mungkin baginya adalah pergi ke kali di sebelah ujung halaman Kademangan itu. Sebuah kali yang tidak sedemikian besar, yang airnya seakan-akan hampir kering di musim kemarau. Agung Sedayu itu pun tidak berkata-kata lagi. Dengan tergesa-gesa ia berjalan menuju ke kali, tempat beberapa orang laskar pajang sering mandi dan mencuci pakaiannya. Namun saat itu masih terlalu pagi, belum ada seorang pun yang pergi ke sana selain Agung Sedayu yang sedang mencari si Danti itu. Kitanu Metir dan Widura setelah sesuci segera bersembahyang. Ketika mereka menengok Untara, dilihatnya anak muda yang sedang terluka itu tidur. Karena itu, maka Kitanu Metir tidak mendekatinya. Sehabis sembahyang, mereka berdua duduk kembali di atas tikar pandan dan kembali meneguk air yang masih hangat-hangat kuku itu. "Di manakah Sedayu?" desis Widura. "Iya, di mana Anggir Sedayu?" sahut Kitanu Metir.
Mula-mula mereka menyangka bahwa anak muda itu sedang sesuci di belakang. Tetapi setelah ditunggu beberapa lama, maka Agung Sedayu tidak juga datang. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak menaruh syakwa sangka bahwa Agung Sedayu sedang pergi mencari si Danti. Karena itu maka Widura itu masih saja duduk dengan tenangnya bersama dengan Kitanu Metir. Sekali Kitanu Metir itu berdiri, didekatinya Untara yang kembali jatuh tertidur karena lemahnya. Dirabanya dada anak muda itu sambil bergumam. Pernafasannya menjadi bertambah baik. Mudah-mudahan ia dapat segera memiliki kesadarannya sepenuhnya kembali. Dalam keadaan sekarang, maka Angger Untara kadang-kadang masih menjadi pening dan berkunang-kunang. Mudah-mudahan, sahut Widura. Mulai besok, Angger Untara harus banyak minum obat reramuan sehingga badannya akan menjadi segera kuat kembali. Obat-obatan yang dapat mengganti darahnya yang sudah terlalu banyak mengalir seperti yang pernah dialaminya dahulu. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia teringat kepada obat yang diberikan oleh si Danti. Karena itu maka katanya, "Bagaimanakah dengan obat yang diberikan oleh si Danti?" Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Sesaat ia berdiam diri. Tampaklah ia menjadi ragu-ragu karenanya. "Bagaimana?" desak Widura pula. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya, namun sesaat tampak wajahnya menjadi tegang dan akhirnya menjawab, "Maaf, Ngger, apakah aku boleh berkata sebenarnya?" "Ya, tentu," sahut Widura heran. Perlahan-lahan diraihnya obat dari si Danti yang diletakkannya di samping kaki pembaringan Untara itu. Sekali lagi obat itu dibukanya dan ditunjukkannya kepada Widura. "Obat ini sangat berbahaya, Ngger." "Kenapa?" bertanya Widura heran. Sekali Kitanu Metir memandang ke daun pintu yang terbuka, namun kemudian kepalanya itu ditundukkannya. Widura menjadi heran melihat sikap Kitanu Metir itu. Karena itu, maka ia mendesaknya. "Kenapa obat itu sangat berbahaya, Kiai?" Kitanu Metir berpaling ke arah Untara yang masih tertidur. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia bergumam, "Untunglah bahwa obat ini belum menyentuh lukanya. Kalau Angger pernah melihat, ini adalah salah satu jenis warangan yang akan dapat mempengaruhi peredaran darah." "Heh?" Widura terkejut mendengar keterangan itu. "Warangan ini," berkata Kitanu Metir, "akan dapat membekukan darah sehingga cairan darah Angger Untara akan bergumpal-gumpal dan menyumbat jalur-jalur nadinya." "Jadi," kata-kata Widura terputus di kerongkongannya. Namun Kitanu Metir sudah dapat menangkap maksudnya. Karena itu maka ia menyahut, "Ya, ternyata Angger Untara benar-benar akan dibunuhnya." Terasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Tiba-tiba teringatlah Widura itu kepada peristiwa yang pernah dialaminya sendiri. Si Danti dan Kitambak Wedi pernah akan membunuhnya pula. Sehingga karena itu dengan serta-merta ia berkata, "Kalau begitu, maka luka Untara itu pun pasti dibuat oleh si Danti." Kitanu Metir terdiam sesaat. Kemudian jawabnya, "Mungkin, Ger, adalah mungkin sekali." Tubuh
Tubuh Widura itu menjadi gemetar karenanya. Perbuatan itu benar-benar tidak dapat dimaafkan lagi. Si Danti benar-benar tidak dapat dilunakkan hatinya. Nafsunya untuk segera menanjak ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi telah mendorongnya untuk berbuat hal-hal yang kadang-kadang tidak dapat dimengerti. Dengan demikian maka anak muda itu telah kehilangan segala tata cara dalam peradaban manusia. Bahkan si Danti itu telah sedemikian sampai hati untuk melenyapkan kawan sendiri, membunuhnya untuk segera dapat menempati kedudukannya. Widura itu pun menjadi marah bukan buatan. Karena itu maka segera ia berdiri, diambilnya pedangnya dan disangkutkan di pinggangnya. "Akan kemanakah Angger Widura ini?" bertanya Ki Tanumetir. "Aku harus menemui si Danti. Anak itu harus berada dalam pengawasan yang lebih baik. Kali ini Untara, besok aku, dan lusa Agung Sedayu." Ki Tanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia pun berdiri juga. Widura yang telah siap untuk berbuat apapun juga itu memerlukan menjenguk sesaat. Dilihatnya anak itu membuka matanya. Ketika dilihatnya Widura, maka desisnya, "Dugaan Ki Tanumetir dan Paman adalah benar. Aku mendengar apa yang kalian percakapkan. Aku telah mengatakan kepada Agung Sedayu." Kembali Widura terkejut. "Di mana Agung Sedayu sekarang?" "Aku suruh ia mengatakan kepada Paman Widura." Widura menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang tersimpan di hati Agung Sedayu terhadap si Danti, seperti minyak yang tersekat di dalam bumbung. Kini ternyata ada api yang menyambarnya, sehingga minyak itu pasti akan menyala dan bumbungnya akan meledak. Karena itu, maka Widura pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku temui anak itu." Untara tidak mengerutkan keningnya, dipejamkannya kembali matanya untuk mencoba beristirahat sebanyak-banyaknya. Ki Tanumetirlah kemudian yang menungguinya sambil duduk di tikar di samping pembaringannya. Widura yang menahan kemarahan di dalam dadanya itu berjalan perlahan-lahan keluar peringgitan. Di luar malam telah berangsur hilang, sehingga bayangan pepohonan di halaman itu semakin lama menjadi semakin jelas karenanya. Namun ia tidak melihat Agung Sedayu dan si Danti di halaman itu. Karena itu, maka segera ia menjadi cemas. Beberapa orang yang melihat Widura menyandang pedangnya bertanya-tanya di dalam hati. Widura itu di Kademangan hampir tidak pernah membawa pedangnya dalam keadaan biasa. Namun kini pedang itu tergantung di lambungnya. "Mungkin Ki Lurah itu belum sempat melepas pedangnya," berkata salah seorang. "Aku sudah melihatnya sesuci dan pedang itu tidak tergantung di pinggangnya," sahut yang lain. "Entahlah," gumam orang yang pertama. Sementara itu Agung Sedayu yang berlari-lari ke kali di ujung halaman dengan gelora kemarahan yang menyala di dadanya, tiba-tiba terkejut ketika pada keremangan pagi ia melihat dua sosok tubuh berjalan ke arahnya. Namun tiba-tiba sesosok di antaranya segera lenyap dan yang tinggal kemudian adalah si Danti. Agung Sedayu itu tidak sempat berpikir dan bertanya, siapakah orang yang satu itu yang kemudian bersembunyi. Namun yang ada di dalam dadanya adalah kemarahan yang menyala-nyala. Dengan serta-merta maka Agung Sedayu itu berteriak, "Kau telah berusaha membunuh Untara
Sekarang aku datang untuk menuntut balas atas luka-luka yang dideritanya." Si Danti terkejut. Jawabnya, "Siapa bilang? Untara sendiri." "Omong kosong, Untara belum sadar." "Jangan ingkar, aku sudah tidak mempunyai pilihan lain sekarang." Si Danti itu mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba ia tertawa. "Bagus," katanya. "Aku yang berusaha membunuh Untara. Sekarang aku harus membunuh Agung Sedayu." Agung Sedayu tidak menjawab. Segera ia meloncat maju dan menyerang si Danti sejadi-jadinya. Si Danti benar-benar terkejut menerima serangan yang tiba-tiba itu. Karena itu maka ia tidak segera dapat mengelak. Dengan cepatnya, ia berusaha untuk memunahkan serangan Agung Sedayu itu dengan menyilangkan kedua tangannya, menyambut tangan Agung Sedayu. Pada saat itu, Agung Sedayu benar-benar telah mempergunakan segenap kekuatannya dilambari dengan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Karena itu, maka kekuatannya pun seakan-akan bertambah-tambah juga, sehingga kemudian terjadi suatu benturan yang dahsyat antara keduanya. Benturan kekuatan antara Agung Sedayu yang melontarkan kemarahan yang meledak-ledak dengan kekuatan si Danti yang tegak seperti batu karang. Demikianlah, maka kedua kekuatan itu telah melemparkan keduanya sehingga masing-masing terpental dan jatuh terbanting di atas tanah. Namun setelah mereka terguling, maka segera mereka meloncat berdiri dan siap kembali untuk mempertahankan diri masing-masing. Agung Sedayu yang sama sekali tidak dapat mengekang dirinya karena kemarahannya segera menyerang kembali. Serangannya langsung mengarah ke titik-titik yang berbahaya pada tubuh si Danti. Kalau selama ini si Danti dan Agung Sedayu selalu urung bertempur dalam setiap persoalan, maka dendam yang tersimpan di hati masing-masing itu kini seakan-akan tertumpahkan. Si Danti yang selama ini merasa tersisihkan karena kehadiran Agung Sedayu, baik oleh Widura, orang-orang Sangkal Putung, lebih-lebih Sekar Mirah, namun usahanya untuk memancing perselisihan selalu gagal. Maka kini ia terlibat dalam suatu perkelahian dengan Agung Sedayu. Karena itu, maka kesempatan ini harus dipergunakan. Ia harus bertempur sampai rampung, mati atau mematikan. Apalagi Agung Sedayu ternyata telah mengetahui bahwa dirinya lah sebenarnya yang telah berusaha membunuh Untara. Dan si Danti tidak dapat mengingkari kalau itu dikatakan oleh Untara sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.